Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, seperti biasa di Bali Post Talk. Dan kali ini kita mengangkat topik dari tingginya angka bunuh diri di Bali. Ini sudah sempat kita bahas juga, dan kembali kita bahas ini, tapi sekarang dengan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Cabang Denpasar, Dr. Igusti Urai Putra Wiguna. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat, Dok, ya? Kabarnya mantap. Mantap jiwa. Dok, berkaitan dengan data ini ya, kalau Bali itu sekitar 61 korban. Ya, itu dari Januari sampai Juli kalau tidak salah 2023. Kemudian ada Jawa Tengah, ini saya baca 253 korban. Kemudian Jawa Timur, posisi kedua 128 korban. Ini Bali 61 menempati posisi yang ketiga terbanyak. Tapi kalau menurut dokter ini apakah kalau dari rasio dan segala macam gimana, Dok, sebenarnya? Ya, itu data dari laporan polisi ya, bagi yang memang meninggal karena akibat bunuh diri. Nah, ini mengejutkan Bali sebenarnya menjadi nomor 3 kalau jumlah kasus. Tapi akan lebih menarik kalau kita head to head membandingkan berdasarkan jumlah penduduk. Yang nomor 1 Jawa Tengah, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Bali. Tapi Bali kan penduduknya yang paling kecil. Nah, kalau kita hitung itu Bali rasionya angka bunuh dirinya bisa menjadi 12 sampai 13 ya, orang per 1 juta penduduk. Itu 2 kali lipat dari rata-rata angka bunuh diri nasional. 2 kali lipat sekitar ya? 6 orang per 1 juta penduduk. Jadi itu masih lebih tinggi daripada Jawa Tengah, rasionya Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Jadi sebenarnya ini cukup memprihatinkan dan mestinya kita harus waspada menghadapi. Nah, kalau kita melihat dari angka ini, berarti kalau kita boleh katakan simpulkan dari rasio ya, jumlah penduduk dan jumlah ini, berarti kan kita tertinggi sebenarnya. Bahkan dokter bilang tadi 2 kali lipatnya rata-rata nasional. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada Bali kalau angkanya seperti ini, Dok? Apakah orang Bali mudah frustasi? Orang Bali lagi seperti apa sekarang ini kalau ya, datanya seperti ini? Angka itu tidak mengejutkan. Ini kan angka setengah tahun ya, 6 bulan di tahun ini. Itu 60, kalau dikatakanlah ini tetap sama di periode kedua, artinya itu sekitar 120-an. Di tahun 2021 kita sebenarnya juga di angka 124 kasus di tahun itu ya? Iya, di tahun itu. Cuman waktu itu sedang pandemi. Nah, ini menarik, setelah pandemi pun ternyata tidak turun. Jadi sebenarnya efek pandemi itu tidak semudah kalau memang tingkat ekonomi sudah membaik, maka masalah ya kesehatan mental itu akan berkurang, akan selesai. Tidak demikian ternyata. Tidak sesederhana itu. Jadi cukup kompleks. Nah, kalau ditanya faktornya tentu multifaktorial ya, penyebab orang bunuh diri. Dan kalau kita lihat sebarannya pun dari yang remaja, dewasa hingga lansia pun ada yang meninggal dengan bunuh diri. Tentu penyebabnya berbeda-beda. Misalnya adalah tingkat perubahan yang begitu pesat ya di Bali ini, ya kita lihat perubahan sosialnya ya, itu juga tentu mempengaruhi ya. Kemudian dari segi kerenggangan ya, jadinya sosial yang tercipta karena kita semua pada sibuk ya, sehingga jangan-jangan sesama keluarga kita sulit mengenali anggota keluarga kita punya masalah ya, ada tanda-tanda dan gejala bunuh diri itu, kemudian kita jadi sulit ya melihat. Nah, tentu juga ketimpangan sosial dalam hal ekonomi itu juga memberikan juga ya risiko. Di samping juga sebenarnya mungkin data ini berkaitan ya dengan angka yang lain ya, riset kesehatan dasar 2018. Jadi untuk angka ya gangguan jiwa berat itu Bali juga provinsi nomor 1, Pak. Jadi 11 per 1000 ya rumah tangga itu mengalami gangguan jiwa berat. Apakah itu skizofrenia misalnya. Dan angka pengobatan rutinnya bahkan kurang dari setengah. Jadi bisa dibayangkan kalau ada orang gangguan jiwa berat dan setengahnya, tidak sampai setengahnya berobat teratur, itu juga meningkatkan risiko orang bunuh diri ya. Tuh. Kemudian juga angka depresi misalnya ya, gangguan mental emosional pada remaja, itu angkanya ini secara nasional
hanya 9% yang mendapatkan terapi. Oh, kecil banget ya? Ya, dia ada nggak indikator kesehatan yang lain yang lebih buruk daripada ini. Jadi ada 10 orang yang mengalami depresi, belum tentu ada 1 orang yang mendapatkan terapi. Padahal hal itu sudah di-cover oleh BPJS misalnya. Nah, artinya stigma ya, orang mencari bantuan untuk pelayanan kesehatan jiwa itu nampaknya masih menjadi PR. Stigma itu artinya masyarakat dalam tanda kutip takut datang ke dokter spesialis jiwa gitu ya? Ya, karena stigma di masyarakat itu kalau orang datang ke psikiater, ke psikolog itu hanya yang dalam tanda kutip gila misalnya, dan bodoh, tidak bisa diobati ya. Kemudian ada juga stigma-stigma terhadap gangguan jiwa berat, misalnya schizophrenia itu sebagai kurang iman, kurang sembahyang, kutukan, ya kena black magic. Ya, bagaimana masyarakat kita di Bali mungkin merasa lebih terhormat kalau dirinya salahang betara gitu daripada mengalami gangguan otak yang bisa diobati. Nah, itu sebenarnya menjadi puncak piramid saja menurut saya, angka bunuh diri yang besar di Bali itu dari banyak permasalahan yang sebenarnya ada ya di Bali. Kalau angkanya lihat berdasarkan umur itu, di umur muda itu sebenarnya angkanya sudah mulai berkurang setiap tahun. Tetapi angka di lansia misalnya, angka bunuh dirinya masih tinggi, tidak pernah berkurang. Berarti ada intervensi juga layanan kesehatan jiwa yang belum menjangkau lansia. Kita bayangkan kalau lansia ya, rasanya nggak diapa-apain aja, beberapa tahun kemudian akan meninggal. Tapi orang justru memilih bunuh diri. Padahal semua kondisi-kondisi kronis, penyakit kronis ditanggung oleh BPJS. Selama ini mungkin kita hanya berpikir soal nyawa, belum soal kebahagiaan, ya kan, waktu luang, perhatian untuk para lansia ini, gitu. Sehingga akhirnya memilih untuk bunuh diri. Jadi penting sekali sebenarnya layanan kesehatan jiwa ini bisa mengakses ya seluruh orang termasuk lansia. Tapi ada pertanyaan juga yang sering saya ajukan, Dok. Misalnya kalau kita lihat Bali ini kan ikatan sosialnya masyarakat adatnya kuat, kemudian ritualnya gitu ya. Yang katakanlah kalau ritual itu kan bagian dari penyembuhan jiwa juga gitu ya. Tapi tadi dokter misalnya 2018 kita gangguan kesehatan mentalnya tertinggi di Indonesia. Sekarang kasus bunuh diri juga. Berarti ada yang tidak sinkron dong sebenarnya kan. Ya, gimana dokter melihatnya secara ritual ya tentu hal yang sangat baik ya. Tapi mungkin kita perlu ya untuk perdalam lagi, apakah ini hanya ritual saja atau sudah menyentuh ya sendi-sendi kehidupan kita juga secara filosofi ya, kemudian apakah itu juga benar mempererat interaksi sosial. Nah, itu yang kita mesti wujudkan, bukan hanya dalam tataran ritual saja. Nah, kemudian yang menarik sebenarnya ya, bagaimana mendorong ya filosofi dan budaya ya, di Bali, misalnya ulah pati dan sebagainya, bisa sebagai sarana untuk pencegahan bunuh diri. Tapi hati-hati, kalau kita menyitirnya agak keliru justru akan menimbulkan lebih banyak persoalan. Misalnya kalau kita menyitir setelah kejadian bunuh diri misalnya yang cukup terkenal dulu, kemudian kita menyitir bahwa ada di kitab suci bahwa orang atau keluarga atau yang mengantar yang bersangkutan meninggal bunuh diri ulah pati itu juga tidak akan diterima arwahnya 7 keturunan. Nah, kalau itu disampaikan pasca kejadian bunuh diri tentu itu kontraproduktif. Tetapi sebagai bagian dari pencegahan ya, sehingga ketika ada orang mencoba bunuh diri datang ke rumah sakit, tidak hanya dijahit lukanya saja, tetapi mendapatkan layanan kesehatan jiwa, sehingga keluarga tidak perlu malu, kemudian harus pulang paksa. Nah, itu bisa kita sajikan, Bapak hati-hati loh. Kalau keluarga ya kan tidak aware dengan hal ini, terus ada kejadian, maka keluarga bisa jadi salah. Nah, itu bisa menjadi pencegahan. Jadi perlu kebijaksanaan kita juga sebenarnya. Kalau mau mengaitkan itu ya dengan upaya pencegahan ya, misalnya kalau yang kepercayaan, keyakinan itu. Nah, kalau dokter melihat apa yang sebenarnya tadi, kalau misalnya kesehatan jiwa kita buruk, kemudian angka bunuh diri mati, apakah memang perhatian pemerintah
terhadap kesehatan mental, kesehatan jiwa masyarakat Bali ini kurang atau seperti apa, Dok? Ya, nampaknya perlu lebih kita prioritaskan ya, bukan saja oleh negara tapi oleh kita semua. Sama ini kan kita berpikir bahwa kesehatan mental itu menjadi tanggung jawab psikiater, menjadi tanggung jawab psikolog saja. Tapi sebenarnya pencegahan bunuh diri itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Tanda-tanda awal orang mau bunuh diri. Itu sebenarnya pengetahuan yang harus dikuasai oleh setiap orang, ya. Sehingga seperti kemarin kita di Bali sebenarnya malah mempunyai ya inisiatif yang luar biasa membuat suicide helpline. Sebelumnya namanya Lisa Helpline, sekarang menjadi Bisa Helpline. Itu base-nya di Bali. Ada itu tuh? Iya, 1,5 tahun yang lalu tutup karena terlalu banyak yang mengakses. Kita melayani dari Bali, tapi kemudian yang minta bantuan dari seluruh Indonesia. Oh, jadi, ditutup ya, Dok? Iya, karena dalam sehari kita menerima orang minta bantuan sampai lebih daripada 2.000 orang. Hah? 2.000 orang? Ya, sehingga layanan itu ditutup. Nah, di bulan lalu, ya, bulan lalu mulai dibuka kembali, ya kan? Kali ini dibantu oleh sebenarnya dari PDSKJI, ya, cabang Denpasar, dan dibantu oleh teman-teman se-Indonesia. Itu layanan ini bisa dilakukan dari seluruh Indonesia untuk menjangkau seluruh Indonesia. Nah, itu sebenarnya. Tetapi helpline saja tidak cukup sebenarnya. Pengetahuan ini saya bayangkan kalau setiap masyarakat punya pengetahuan tanda gejala orang bunuh diri, itu sama seperti pengetahuan umum tentang bagaimana mencegah demam berdarah, bagaimana melakukan upaya bantuan nafas kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu akan sangat luar biasa sebenarnya. Jadi perlu ya fokus dari kita semua termasuk negara ya. Biaya jadi ada yang menarik juga, misalnya dari pasien saya yang gangguan jiwa, saya kepengennya mimpi, Dok, biar punya menteri kesehatan jiwa dan raga gitu. Selama ini kan menteri kesehatannya jangan-jangan mengurus fisik saja. Jadi penting juga sebenarnya jiwa ini kita urus. Iya. Kalau helpline tadi berarti bisa orang menelpon ya. Itu ada nomor lain teleponnya, Dok, ya, berarti ya? Iya, dulu dia berbasis telepon ya. Karena sekarang, jam, ya kan, begitu. Bagaimana kita bayangkan 2.000 orang mengakses di waktu yang sama. Sekarang dia berbasis website. Nah, bisa masuk ke www.bisahelpline.org. Nah, nanti ada linknya, tinggal diklik. Nah, itu bisa terhubung, bisa via chat, bisa menelpon dan sebagainya. Oh, itu otomatis, Dok, ya biasanya kalau ya, bisa. Dan itu dilakukan secara inklusi. Jadi volunteernya ada yang teman-teman tunanetra, ada teman-teman yang disabilitas fisik. Jadi dari semua untuk semua gitu. Jadi teman-teman yang ada gangguan pendengaran tetap bisa karena bisa via chat dan sebagainya. Nah, itu diluncurkan kembali. Masyarakat bisa berpartisipasi, tidak hanya mengakses pertolongannya, tetapi bisa menjadi volunteernya. Nanti akan dididik, pelatihannya lewat online. Ada banyak anak-anak muda yang ikut masuk ke dalamnya, mendaftar, kemudian ada pelatihan secara online, bisa dilakukan kapan saja. Itu kalau jadi volunteer ya? Kalau lulus, nanti dapat sertifikatnya dan mulai bertugas. Jadi menjawab sambil tetap dipantau oleh teman-teman profesional kesehatan jiwa. Oh, tapi yang sebenarnya bisa mengakses itu juga mereka yang seperti mengalami depresi, tekanan, itu juga bisa meminta pertolongan di sana gitu? Meminta pertolongan, ya. Di sana bisa, Dok, ya? Ya, makanya setelah kejadian yang sebelumnya, di mana rasio yang minta tolong dengan yang memberikan layanan kurang, nah kami juga ayo nih buat teman-teman, termasuk yang tadinya meminta pertolongan, kemudian mendapatkan layanan kesehatan jiwa gara-gara itu, dan kemudian sudah baik, ada juga yang menjadi volunteer setelah itu. Ada yang seperti itu, Dok, ya? Ada yang menjadi seperti itu. Ada yang sebenarnya yang dia mau bunuh diri, tapi kemudian mendapatkan terapi dan lain sebagainya, jadi volunteer. Bahkan sebenarnya layanan Bisa Helpline itu sudah punya MOU dengan BPBD Denpasar. Oh. Jadi kalau ada yang mau bunuh diri di Denpasar, kemudian mencari pertolongan lewat Bisa Helpline, kalau memang situasinya krisis sekali, nah dalam keadaan kita ajak ngobrol, nah itu kita bisa minta bantuan ke BPBD untuk datang ke rumahnya.
untuk mengajak ke rumah sakit. Nah, ini sebenarnya langkah maju dan bisa menjadi pilot project untuk di seluruh Indonesia. Kita bayangkan kalau kita bisa punya akses seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini, bahwa mental health is a universal human right. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu bukan hak yang harus kita terima, bukan. Sebenarnya itu sudah kita miliki di dalam diri kita dan tidak boleh ada orang yang kemudian mengambilnya. Nah, jadi sebenarnya suatu daerah itu sebenarnya tidak menghormati asasi manusia kalau misalnya dia nggak punya layanan emergensi seperti bisa helpline. Nah, kalau ada seperti ini kan orang bisa mengaksesnya. Nah, ini pentingnya gotong royong gitu. Kita bayangkan kita selalu menunggu negara misalnya buat layanan ini. Ini layanan gotong royong yang ini gotong royong, Dok, ya? Ya, ini tidak ada urusan pemerintah. Ya, ini kolaborasi dari beberapa yayasan yang justru orang-orang terpinggirkan. Jadi teman-teman disabilitas, kemudian korban narkoba, kemudian dari komunitas-komunitas survivor HIV, cancer itu kumpul memberi. Awalnya kita mau membuat layanan untuk mereka, tetapi kemudian inklusif itu adalah soal mereka ikut di dalamnya, melayani masyarakat ikut. Jadi negara tinggal memberikan akses misalnya kan untuk publikasi hal ini, bukan hanya untuk orang yang mengakses bantuan, tapi untuk volunteer yang melayani, ya kan? Dan ini hemat kan, negara tidak perlu keluar apapun, hanya perlu mendukung hal ini, ya kan? Memastikan bahwa banyak anak-anak muda yang tahu, sekaligus kita mengedukasi tadi soal tanda-tanda gejala. Salah satu program pelatihannya kan tentang itu. Jadi kalaupun nggak menjadi volunteer, pengetahuannya kan sudah didapat. Gitu. Hanya saja tentu ya karena ini berbasis website, ya digital, tentu kebanyakan adalah anak-anak muda. Inilah mungkin ya kenapa lansia kemudian angkanya masih tinggi. Jadi perlu intervensi lain sebenarnya. Bisa saja setiap ada yang ke poliklinik geriatri itu kita tetap di screening ya kan, bagaimana keadaan mentalnya. Jadi jangan menunggu keluhan. Tapi bagi yang sudah awal, punya ya masalah secara kronis, kesehatan secara kronis, di screening awal. Oke. Gitu. Dok, tapi saya penasaran ini sebagai penutup juga di dialog kita. Sebenarnya gejala-gejala yang mudah dikenali orang yang mau bunuh diri apa, Dok? Tentu ada perubahan dalam perilaku ya. Jadi yang tadinya gembira jadi melo ya kan. Kemudian perubahan dari tadinya bekerja jadi kemudian enggak bekerja, hanya diam di rumah, mulai membicarakan kematian ya, mulai mengakses situs-situs bunuh diri cara yang aman ya kan, atau membelikan barang-barang berharganya yang tadi punya koleksi kemudian mulai diberikan pada anaknya, binatang peliharaannya mau diinikan ya kan, dari yang tadinya ragu kemudian tiba-tiba menjadi yakin, menjadi gembira, hati-hati juga. Jadi ada tanda-tanda itu, termasuk misalnya perubahan pola tidur dan sebagainya. Jadi yang rawan itu adalah di jam-jam 2 dini hari, itu kan sering kejadian gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu tanda yang segera ya, urgent untuk kita fasilitasi untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya, dan ini memberikan ya semacam pencerahan juga pada kita semua bahwa sebenarnya kalau bisa tanda merah ini sebenarnya alarmnya sudah bunyi bahwa kesehatan mental di Bali ini harus betul-betul menarik perhatian, dan ternyata sudah ada beberapa sarana atau wadah yang bisa digunakan dan mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Penting adalah bagaimana kita mengenali lebih awal gejala-gejala, mungkin keluarga di sekitar kita ada yang menunjukkan gejala-gejala gitu, Dok. Itu ada bisa memberikan bantuan. Baik, demikian Bali Post Talk ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi Om. Sampai jumpa.